dinaikkan. Supaya apa? Selisih harga markup-nya tadi, kelebihan harga markup-nya tadi, itu yang menjadikan sumber penghasilan Anda yang dibagi-bagi dalam bentuk jenjang jaringan atau level marketing tadi. Nah itu. Nah sehingga bisa jadi sangat mahal harganya di situ, ya. Dan Anda tidak tahu harga standarnya berapa. Tapi kalau di Kuaya, ya di Kuaya, kita produknya air minum 19 liter. Contoh aja yang galon ya, produk air minum 19 liter. Di masyarakat semua orang minum air, tahu betul namanya air minum dalam kemasan galon itu 19 liter umumnya harga 18, 19, 20 ribu. Kuaya juga 19 ribu, sehingga ini normal ya, tidak ada markup. Ini ya bedanya ya. Kalau MLM lain biasanya produknya mahal, harganya mahal, produknya tidak lazim, biasanya produk-produk spesifik ya. Kalau Kuaya ini produk harian, produk yang pasti orang semua membutuhkan, produk yang sudah diketahui harganya oleh masyarakat, dan Kuaya tidak melakukan namanya markup harga ya. Itu ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua, bedanya apa antara MLM lain dengan Kuaya? Ya ini saya sampaikan bukan MLM ya, tapi MLM lain ya dengan Kuaya. Kalau Kuaya network marketing tadi ya. Nah, bedanya apa? Yang kedua adalah akadnya yang pasti gitu ya. Ingat bahwa dalam sebuah muamalah itu sangat penting sekali yang namanya akad. Perjanjiannya seperti apa? Ya, aturan mainnya seperti apa? Sumber penghasilannya yang paling penting adalah itu, saudara sekalian. Akadnya di sini kalau Kuaya apa? Akadnya jelas, akad syariah, menggunakan akad syariah. MLM lain biasanya dia tidak memiliki akad-akad yang jelas, ya. Kalaupun ada hanya sekedar kode etik misalkan seperti itu. Nah, kalau di Kuaya, insya Allah akad ini benar-benar kita perhatikan, ya. Maka seorang mitra harus tanda tangan akadnya. Sekarang kita coba, kalau dulu harus tanda tangan, sekarang menggunakan sistem IT bisa ya, dengan mengklik itu berarti sudah menyetujui ya. Itu hanya teknis ya, tetapi ada akad yang harus dipahami. Nah, kemudian akadnya ada berapa di Kuaya ini? Ya, akadnya ada dua. Yang pertama yang dinamakan dengan akad al-bai atau akad jual beli. Ya, ingat, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya ketika akadnya adalah jual beli, Pak, insya Allah halal, insya Allah sah secara akad. Nah, Kuaya ada akad jual belinya, al-bai'nya apa? Yang dijual ada dua Kuaya itu. Yang pertama adalah produk Kuaya sendiri. Produknya ada berapa? Macam-macam variannya. Ada karton gelas, ada karton botol, ada galon ya. Nah, ini variannya. Ada produknya enggak? Ada. Ya. Maka ini hukumnya sudah jelas jual beli. Ada duit, ada barang ya. Anda bayar menerima produk. Ini sudah khas, insya Allah sah akad jual belinya. Kemudian yang kedua, memiliki akad yang dinamakan akad jualah atau akad upah berdasarkan pencapaian target. Ya, boleh nggak dalam hukum Islam akad jualah atau upah atas pencapaian target tertentu? Boleh, insya Allah boleh ya. Jadi begini, bedanya apa dengan ujroh? Sama-sama upah ya. Kalau ujroh itu adalah upah yang tetap. Misalkan Anda di Kuaya saya gaji 1,5 juta, omset nggak omset, Anda karena bekerja saya gaji 1,5 juta. Itu ujroh atau upah atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi tidak menggunakan target-target tertentu atau syarat target ya. Nah, kalau jualah itu Anda dikenakan namanya syarat target atau pencapaian. Sifatnya kayak jadi semacam bonus atau hadiah. Upah atas dasar target pencapaian, itu jualah. Nah, boleh enggak? Boleh. Justru ini yang adil ya. Kenapa saya gunakan konsep jualah? Ya. Contoh begini, kalau saya gunakan ujroh atau upah, berapa orang yang dibutuhkan Kuaya seluruh Jawa ini? Paling enggak 100 orang, ya 100 orang minimal. 100 orang kalau gajinya rata-rata 1,5 juta, berarti saya harus keluarkan 150 juta per bulan. Itu omset nggak omset saya keluarin 150 juta per bulan. Nah, tapi kalau menggunakan sistem jualah begini, itu lebih kita sama-sama untung ya. Kalau Anda menjualkan satu produk saja, satu unit produk saja, Anda saya beri upah jualah Rp3.300. Satu unitnya 3.300. Satu aja Anda berarti punya hak 3.300 ya. Jadi kalau Anda menjualkan
10 unit, 30 unit sampai berapapun tak terbatas unitnya, maka dikalikan 3.300 itu upahnya. Tapi kalau Anda tidak menjualkan sama sekali dapat upah enggak? Enggak dapat. Wong Anda enggak menjualkan, Anda tidak mencapai kesepakatan akad terkait dengan Anda menjualkan meskipun 1 unit. Nah, ini bagus ya. Semakin banyak yang Anda jual, upah yang saya berikan Anda jauh lebih banyak. Itu jualah. Nah, dalam hukum Islam muamalah kita boleh enggak memberikan upah? Ya sangat boleh ya, harus malah wajib ya. Nah, itu upah jualah. Kemudian tadi saya bilang yang dijual selain apa? Produk apa yang kedua adalah sistem franchise-nya atau sistem kemitraannya. Sistem paket kemitraannya. Boleh nggak perusahaan menjualkan sistem paket kemitraan? Boleh saja selama ada produknya. Lah, kuaya ada produknya enggak? Ada ya. Oke. Nah, saya membuat sebuah produk, paket produk senilai 355.000 atau kalau yang kuafit 555.000 ya. Nah, pertanyaannya uang 350 atau 555.000 itu Anda dapatnya apa? Nah, ini harus jelas dulu ya. Maka di situ akad jual belinya harus jelas. Nah, di kuaya jelas nggak? Jelas ya. Anda beli 355.000, Anda dapat 3 galon ya kuaya plus isinya, Anda masih dapat brosur, dapat fasilitas-fasilitas lain, bahkan Anda juga dapat namanya user ID dan password. Itu yang Anda beli. Nah, artinya di sini akad jual belinya rukun dan syaratnya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Ada uang, ada barang. Nah, kemudian dijualahnya apa? Kalau penjualan sistem upahnya apa? Nah, kalau Anda bisa menjualkan 1 paket mitra kuayah MQ sebesar 355.000 tadi, Anda saya beri upah jualahnya sebesar 50.000. Nah, kok dikasih uang? Lah maaf, lah Anda menjualkan kemitraan tadi, Anda kan juga mengeluarkan effort, mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, mengeluarkan bensin, mengeluarkan tenaga. Nah, kalau Anda nggak tak upahi, mau enggak? Kalau Anda menjualkan paket kuaya, paket kuafit, Anda nggak tak upahi, mau enggak? Ya pasti enggak mau, karena apa? Anda juga butuh bensin. Nah, pertanyaannya boleh enggak saya ngasih upah? Ya boleh ya, wong namanya kita nyuruh orang ya harus ada upahnya. Kalau Anda mampu menjualkan 1 paket kemitraan, Anda dikasih 50.000. Kalau Anda mampu menjualkan 1 produk, Anda dapat upah 3.300. Nah, ini sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat jual beli dan memenuhi syarat upah jualahnya ya. Nah, kemudian ketika Anda tadi saya sampaikan menjual kemitraan 355 tadi, sumbernya perusahaan dapat nggak keuntungan? Boleh nggak perusahaan punya keuntungan? Nah, semua perusahaan pasti butuh keuntungan. Nah, dari penjualan 355.000 atau 555.000 dari kuafit tadi, perusahaan kan punya keuntungan. Keuntungannya untuk apa? Ya, untuk 1, membayar atau operasional dari sistem ya. Di sini kan juga Anda mendapatkan virtual office, itu butuh juga perawatan, butuh juga itu IT. Nah, itu untuk bayar itu. Yang kedua, untuk biaya operasional marketing. Salah satunya biaya operasional marketing adalah upah tadi, jualah tadi. Ya. Jadi atas 355.000 perusahaan punya keuntungan, punya profit. Keuntungan saya tak berikan ke jenengan sebagai upah jualah 50.000 atau 75.000 kalau kuafit. Nah, boleh enggak? Ya boleh, kan itu duit-duitnya perusahaan. Sumbernya jelas enggak? Jelas. Dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan sumbernya dari mana? Dari penjualan Anda. Anda menghasilkan penjualan, penjualan menghasilkan profit. Profit kami gunakan untuk operasional, salah satunya membayar upah Anda atas penjualan Anda. Ya, jadi itu alurnya saudara sekalian. Jadi ini jelas enggak? Sumber bonus jenengan jelas nggak artinya di situ? Sumber pendapatan jualah jenengan jelas nggak di situ? Pendapatan upah Pak Anda jelas nggak di situ? Jelas sekali ya. Sumbernya sudah jelas dari pendapatan perusahaan, keuntungan perusahaan yang kita bagikan melalui sistem kuaya. Nah, jadi di situ saudara sekalian, ini menyangkut dengan perbedaan yang ketiga tadi adalah sumber dana atau bonus ya. Biasanya di MLM lain sumber dananya kita tidak paham dari mana, karena tidak ada akad yang jelas biasanya ya, tapi tidak semua MLM lain seperti itu ya.
Ada juga MLM lain yang menggunakan sistem syariah ada ya, tapi banyak juga yang memang tidak menggunakan konsep-konsep seperti itu. Nah, kita kalau di Sequoia sumber dananya dari mana? Sudah jelas. Ya insya Allah halal. Kenapa? Sumber dananya jelas dari mana? Hasil penjualan produk Anda. Kalau Anda jualkan satu produk, saya kasih satu unit. Anda menjualkan 100 produk, kita bayar 100 unit. Artinya apa? Kalau Anda tidak menjualkan apapun, ya Anda tidak dapat apapun. Nah ini adil ya, namanya adil. Maka sumber dananya jelas dari mana? Dari penjualan. Penjualan menghasilkan profit. Profit digunakan untuk operasional perusahaan tadi, termasuk memberikan upah kepada Anda. Jelas ya sampai sini ya terkait dengan perbedaannya. Kemudian yang keempat terkait dengan tutup poin ya. Kalau di MLM lain itu biasa menggunakan sistem tutup poin. Tutup poin itu apa? Tutup poin itu begini. Syarat belanja sebuah produk atau syarat untuk mendapatkan hasil, syarat untuk mendapatkan upah itu syaratnya harus belanja sejumlah tertentu. Misalkan begini.